Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan memasuki ibadah kita dengan bersaat teduh. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus datang memanggil kita yang lemah dan yang berletih lesu. Dan marilah kita datang kepadanya sekarang di dalam kebaktian yang dibuka di dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan himn nomor 1, muliakanlah namanya. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu saat ini ya Tuhan. Jemaat yang rindu sekali untuk menyembah memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk sepanjang minggu yang Tuhan telah pimpin dan berkati. Dan biarlah pada hari perhentian ini ya Tuhan, kami boleh kembali ke hadirat Tuhan. Kami boleh menyembah nama-Mu yang kudus itu ya Tuhan. Kami memohon untuk kehadiran Tuhan di tengah jemaat-Mu. Dimanapun kami berada ya Tuhan, biar akhirnya kami boleh bersikap untuk menyembah Tuhan dengan totalitas daripada hati kami. Kami rindu Tuhan, biarlah kiranya setiap puji-pujian kami boleh menyenangkan
hati Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, biarlah setiap liturgi yang kami jalani boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang boleh berkata-kata kepada setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang di tempat masing-masing. Biar kiranya Engkau sendiri yang boleh berbicara kepada umat-Mu. Dan kembali Tuhan arahkan hidup kami untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Biar kiranya ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa yang di surga. Amin. Jemaat silakan duduk. Iman adalah pemberian Allah sendiri. Iman adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi umat-Nya. Melalui iman kita boleh melintasi kehidupan kita. Walaupun seringkali banyak cobaan, banyak tantangan, banyak awan-awan gelap yang meliputi kehidupan kita. Tetapi melalui kacamata iman, hati kita boleh melihat penyertaan Tuhan. Hati kita punya harapan di dalam Tuhan, di dalam segala apa yang harus kita hadapi. Bapak Ibu sekalian, lagu yang kedua akan mengingatkan kita akan anugerah Tuhan yang demikian besar, yaitu iman yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita, iman umat-Mu yang hidup. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 4 sampai yang ke-11. 2 Korintus 3 ayat 4 sampai yang 11. Saya akan membacakan ayat-ayat ini di mimbar. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kemampuan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir pada huruf, pada loh-loh batu. Namun demikian,
kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatai segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita menyambutnya dengan him yang ketiga, Nyamanlah Jiwaku. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur jika pada hari ini kita boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan untuk menyembah dan memuliakan nama-Nya. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama-tama adalah protokol kesehatan kembali kami ingatkan untuk kita bersama-sama menjaganya sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Pertama-tama saya ingatkan untuk masker untuk selalu dipakai sepanjang kebaktian, dan Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk di tempat duduk yang sudah ternomor. Jadi Bapak Ibu dapat melihat ada nomor di bangku-bangku Bapak yang berlogo atau berwarna hijau. Di sana ada nomor yang tertera di sana. Dan silakan Bapak Ibu sekalian dapat mengisi daripada form yang telah tersedia dari usher, mungkin dapat dibagikan atau boleh di-download dari Google Form. Alamatnya adalah bit.ly/KU-GRII Pusat. Silakan Bapak Ibu dapat mengakses Google Form tersebut, dan atau dapat juga mengirimkan WA atau SMS ke nomor 0812 5000 3900, dan tolong diketik nama lengkap Bapak Ibu sekalian, lalu dicantumkan KU2
lalu spasi nomor bangku di mana Bapak Ibu sedang duduk saat ini. Jadi silahkan dapat dilakukan sekarang, dapat dilaporkan di mana Bapak Ibu sedang duduk saat ini. Dan kami juga mengingatkan bahwa kebaktian ini dan kebaktian Mandarin tadi pagi dan juga English service pada hari ini akan adakan pengulangan melalui online jam 4 sore sehingga Bapak Ibu sekalian dapat mengaksesnya dan mengikutinya kembali. Dan juga pada pukul 4 sore nanti akan ada kebaktian sore yang akan dipimpin oleh Pendeta Herulin dengan judul Surely the Lord is in this place. Dan sepanjang minggu kita banyak acara secara online, Bapak Ibu dapat mengaksesnya dan dapat bersama-sama bertumbuh di dalam pengajaran dan iman kita. Yaitu pertama-tama melalui streaming Reform Injili hari Senin sampai Kamis, yaitu eksposisi 10 hukum Taurat yang akan dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong. Lalu kemudian ada PA dan Persekutuan Doa Mandarin Indonesia setiap hari Kamis jam 6 sore, PA Bahasa Indonesia setiap hari Jumat, dan kali ini bertema Lahir dari Air dan Roh oleh Pendeta Jimmy Pardede, dan Persekutuan Doa Pagi pada hari Sabtu, setiap hari Sabtu jam 6.30 pagi, dan pada sore harinya kita boleh menikmati konser musik klasik jam 5 sore, dan juga akan ditayangkan Kapin Ambon hari pertama di jam 7 sore hari Sabtu. Dan kemudian Bapak Ibu juga boleh dapat belajar bersama-sama melalui Stretch Online, yaitu studi PB1, Injil Sinoptik, dan Doktrin Keselamatan. Bapak Ibu sekalian dapat melihat informasi lebih lanjut di www.stretch.org. Dan Bapak Ibu yang memerlukan bantuan di masa-masa pandemik seperti ini, silakan dapat menelpon hotline kami dan dapat menghubungi Pendeta Edward Wee atau Penatua Husin Taslim dan Ibu Alice Angsono. Nomor-nomor mereka sudah tertera, silakan bisa dicatat dan menghubungi mereka pada waktu kita membutuhkan bantuan atau informasi. Dan kami juga mengumumkan bahwa ada permohonan nikah gerejawi, yaitu antara Saudara Andri Susanto Hadi dan Saudari Lena Wati, yang akan dilangsungkan di hari Sabtu 19 September jam 4 sore di Kapel Agape. Jika ada keberatan atau masukan yang sah, silakan menghubungi Sekretariat GRII Pusat. Demikian pengumuman yang dapat disampaikan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa syafaat. Bapak Ibu sekalian, kami undang untuk kembali bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu yang nomor 3, ayat yang pertama saja. Datang kepada Tuhan di dalam doa. Pertama-tama mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk pemerintahan yang Tuhan telah tunjuk untuk memimpin bangsa ini. Biar kiranya Tuhan yang memberikan bijaksana pimpinan Tuhan di dalam pemerintah menghadapi berbagai macam tantangan, persoalan pandemik, persoalan perekonomian, persoalan sosial dan sebagainya. Mari kita serahkan pemerintah bangsa Indonesia di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau telah menetapkan bangsa dan pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk memimpin bangsa kami. Kami berdoa mendukung mereka di dalam doa kami. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memimpin dan memberikan bijaksana Tuhan kepada mereka, sehingga dengan takut akan Tuhan mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka yang demikian berat ya Tuhan. Kami berdoa di dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa ini, persoalan pandemik yang saat ini sedang berlangsung. Berdoa untuk mereka dalam menghadapi persoalan-persoalan perekonomian, berdoa untuk persoalan-persoalan sosial yang mereka hadapi. Tuhan beri bijaksana, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga bangsa ini boleh terus dengan takut akan Tuhan, boleh beribadah kepada Tuhan, terus boleh takut akan Tuhan, melaksanakan tugas kami di dalam sebagai umat Tuhan di bangsa ini ya Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia di dalam tangan Tuhan. Amin. Mari kita juga menyerahkan dunia ini, pemerintahan-pemerintahan di berbagai macam bangsa yang juga sedang mengalami berbagai persoalan yang sama. Kiranya Tuhan boleh memimpin bangsa-bangsa di dunia, dan di dalam waktu Tuhan sendiri yang boleh memulihkan bangsa-bangsa ini untuk terus melanjutkan kehidupannya dan boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk bangsa-bangsa lain. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa lain. Kami berdoa untuk negara seperti Amerika, India, Brazil, dan juga negara-negara lain di dunia. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memimpinnya. Biar kiranya bangsa-bangsa ini boleh Tuhan pulihkan untuk kembali diberi kesehatan, untuk dapat terus melanjutkan kehidupannya dan menyenangkan hati Tuhan. Biar kiranya Tuhan pimpin pemerintahan demi pemerintahan. Biar mereka dengan takut dan gentar mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita juga berdoa untuk gereja Tuhan, gereja Reform Injil Indonesia yang berbakti di berbagai tempat. Biar kiranya Tuhan boleh memimpin gereja kita melalui masa-masa yang begitu berat ini. Biar kiranya gereja Tuhan tetap beribadah di dalam rumah Tuhan. Gereja Tuhan boleh terus belajar akan firman Tuhan. Gereja Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam iman dan boleh dengan kedekatan yang di dalam Tuhan selalu. Mari kita berdoa untuk gereja kita. Bapa, kami juga berdoa untuk GRI di berbagai tempat, di berbagai cabang. Tuhan beserta dan memimpin gerejamu. Biar kiranya kami boleh terus dengan setia beribadah kepada Tuhan, dengan setia belajar akan firman Tuhan, dengan setia terus bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan, dan dengan setia kami mengasihi satu sama lain ya Tuhan. Biar kiranya gereja Tuhan boleh terus Tuhan topang di dalam masa-masa seperti ini. Biar kiranya gereja Tuhan boleh terus mencintai Tuhan, boleh terus hidup takut akan Tuhan, boleh terus hidup dengan setia melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan GRI dalam tangan Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sudah kena dampak daripada kesulitan-kesulitan saat ini, maupun baik di dalam masalah kesehatan, maupun di dalam masalah perekonomian, maupun keluarga. Kita berdoa biar kiranya saudara-saudari kita yang di dalam keadaan lemah tubuh, kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong, memimpin mereka, dan Tuhan sendiri yang boleh menggerakkan kita untuk mencintai mereka lebih lagi. Mari kita berdoa untuk saudara-saudari seiman kita. Bapa, kami juga menyerahkan saudara-saudari kami di dalam tangan Tuhan, di dalam berbagai tantangan kehidupan. Biar kiranya Tuhan boleh beserta, memimpin, dan Tuhan boleh mendorong kami juga mengasihi mereka dengan sungguh ya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan boleh memimpin setiap kehidupan jemaat Tuhan untuk terus setia, untuk terus dekat dengan Tuhan, untuk terus bertumbuh di dalam iman, di dalam kami mengikuti jalan Tuhan walaupun susah. Biar kiranya kami boleh dihiburkan dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan, dan Kau boleh memimpin umat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan jemaat Tuhan di dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Engkau dengan begitu setia mendengarkan doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Engkau sendiri yang boleh memimpin hidup kami untuk sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah dunia di sekeliling kami boleh melihat cahaya terang kasih Kristus melalui kehidupan setiap umat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan mendengarkan sebuah kur yang akan dibawakan oleh Josh.
Dan marilah kita memuliakan Tuhan melalui puji-pujian ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, sedikit kembali mengulangi satu pengumuman tadi adanya kelas stretch. Bapak Ibu sekalian, di dalam Gereja Reform Injili Indonesia kita percaya teologi bukanlah seharusnya dimiliki oleh hamba Tuhan atau pendeta penginjil saja, tetapi juga harusnya dimiliki oleh setiap jemaat Tuhan. Karena itu kita ada semacam kursus teologia, yaitu kelas Sekolah Teologi Reform Injili Jakarta. Ini berbeda Bapak Ibu sekalian dari STTRI. Jikalau STT adalah untuk mereka yang ingin menggumulkan, yang untuk masuk ke dalam pelayanan gereja secara full time, maka ini adalah kursus teologia bagi kaum awam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendalami teologi, khususnya yang melayani di sekolah minggu atau mungkin pelayanan di kampus-kampus, di kantor, di tempat-tempat di mana Bapak Ibu memerlukan pendalaman teologi yang lebih sistematis lagi, maka silakan bergabung di dalam kelas Sekolah Teologi Reform Injili ini. Hari ini adalah kelas terakhir dari pendeta Yadi S5, tetapi mulai tanggal 9 September nanti itu akan dimulai kelas baru, yaitu studi PB1 Injil Sinoptik. Bapak Ibu jikalau tertarik, ini kelasnya diadakan secara online melalui Zoom dan bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di dalam brosur itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menginformasikan juga bahwa di dalam GRI Pusat ini kita juga ada fellowship remaja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita hampir setiap Sabtu atau setidaknya 2 minggu sekali kita mengadakan online fellowship melalui Zoom khusus bagi remaja-remaja yang bergereja di GRI Pusat. Jadi jikalau Bapak Ibu memiliki anak yang usia SMP atau SMA, itu bisa mendaftarkan anak-anaknya ke dalam nomor telepon yang tertera di dalam brosur ini, Saudari Deborah atau Saudari Hani. Ini adalah acara yang kita adakan Bapak Ibu sekalian dengan harapan anak-anak kita selain mengikuti ibadah setiap hari Minggu ini, kita juga bisa menyampaikan tema-tema yang terkait dengan pergumulan hidup anak-anak remaja. Kita adakan secara
diskusi satu dengan yang lain, para hamba Tuhan, dan juga setelah itu akan dibagi kelompok menjadi kelompok KTB kecil-kecil, di mana nanti anak-anak remaja itu bisa saling sharing, saling cerita, juga saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya sangat menganjurkan para remaja sekalian boleh mengikuti kegiatan ini supaya kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam teman-teman kita yang seumuran remaja. Nanti hari Sabtu ini akan diadakan kembali. Ini adalah brosur yang lama. Waktu itu kita membahas tema seri pengkhotbah, tetapi minggu depan kita akan mulai dalam tema yang baru. Tema tentang indahnya gereja Tuhan. Kita akan membahas beberapa aspek di dalam gereja di mana orang banyak sekali sekarang melihat ini sebagai sesuatu yang kurang menarik. Ya, gereja dilihat sebagai sesuatu yang kurang menarik, di mana kita sekarang bisa mengikuti ibadah secara online, kita bisa bahkan kadang memilih gereja mana, khotbah yang mana yang kita mau dengar, tetapi kita akhirnya kurang menghargai bahwa Tuhan ingin sekali supaya kita bertumbuh di gereja di mana Tuhan tempatkan kita, melayani bersama dan kita bertumbuh bersama sebagai satu tubuh Kristus. Bapak Ibu sekalian, silakan mendaftarkan di nomor yang tertera. Saya mengajak kita menyanyikan lagi lagu nomor 3, Nyamanlah Jiwaku, sebuah lagu yang dikarang oleh seorang yang mengalami pergumulan yang begitu berat, di mana tetapi dia tetap mengatakan ketika dia kehilangan anak-anaknya, kehilangan banyak keluarganya, dia mengatakan, "It is well with my soul," nyamanlah jiwaku. Biarlah ini menjadi pujian di dalam hati kita juga, khususnya dalam masa-masa pandemi yang kita tahu banyak orang bergumul. Mari kita nyanyikan lagu nomor 3, Nyamanlah Jiwaku. Mari kita berdoa. Berkatlah kebaktian pagi ini dan pimpinlah setiap kami masuk ke dalam kebenaran. Berilah kesadaran dan beri kekuatan kepada kami untuk mengerti firman Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami
yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Matius pasal ke-6. Injil Matius pasal ke-6, kita membaca dari ayat ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, minggu lalu kita sudah mulai berkhotbah mengenai kebutuhan manusia di dunia ini. Itu sebab doa mengenai keperluan sendiri selalu didoakan secara tidak adil, tidak beres, dan tidak sama rata. Itu sebab yang didoakan adalah kekayaan yang tidak habis-habis. Yang diminta adalah keperluan sendiri yang tidak ada batasnya. Sehingga selain itu mereka tidak minta yang lain. Seolah-olah manusia tidak pernah ada kesulitan apa-apapun kecuali hanya perlu uang saja. Mereka pergi ke tempat yang jauh, berziarah ke gunung-gunung, pergi ke tempat-tempat yang disebut tempat suci, asal mereka bisa mendapatkan yang diinginkan mereka itu sendiri. Yang diminta adalah uang, bahagia, kekayaan, kelancaran, kemakmuran, anak-anak, cucu-cucu, dan kebesaran dari usaha yang tambah-tambah kaya tidak pernah berhenti. Kalau ditanya kapankah engkau puas? Sampai mati tidak puas. Sampai kapankah engkau berhenti berdoa untuk uang? Sampai mati pun tetap berdoa untuk minta uang. Lalu minta apa lagi yang lain? Hampir tidak. Hampir tidak ada kecuali kemakmuran, kekayaan, kesuburan pribadi saja. Ini berlainan dengan kitab suci karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya pendiri agama yang mengajar kepada semua yang mengikuti agamanya bagaimana bicara di dalam berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, karena setiap orang minta kekayaan untuk sendiri dan tidak peduli orang lain miskin tidak. Itu sebab terjadi keganjilan yang kita lihat tidak habis-habis di dalam masyarakat yang berada sekarang. Di Amerika, negara yang paling kaya di seluruh dunia, kekayaannya 50% dimiliki oleh 2% orang. Lalu 48% di dalam keadaan yang kurang kaya. Dan di antaranya ada banyak orang yang homeless, tidak ada uang beli rumah. Kalau engkau pergi ke kota San Francisco, jangan lupa mengunjungi City Hall, yaitu balai kota. Di situ pinggir jalan banyak orang bawa sebagian barang, pikul di belakang, lalu malamnya diturunkan di pinggir jalan, tidur di balai kota sekitarnya. Saya percaya lebih dari 200 orang. Ini semua orang adalah homeless. Mungkin mereka malas. Mungkin mereka terlalu sembarangan hidup. Mungkin mereka berzina, berjudi, atau mereka terlalu tidak berusaha. Tetapi fakta, mereka ada orang sebagian yang paling miskin, tetapi tidak ada jalan keluarnya. Bisakah pemerintah menyelesaikan mereka? Tidak. Kalau ada negara yang tidak pernah kelihatan ada pengemis, atau tak pernah kelihatan orang homeless yang berkeliaran di sini sana, adalah sebab semua orang
yang membuat malu negara itu sudah dikonsentrasikan ke tempat-tempat yang kerja berat untuk menyiksa mereka. Bukan berarti dunia sudah beres. Banyak dunia, banyak negara, banyak masyarakat yang tidak pernah beres karena tidak bisa mempersamaratakan kekayaan ada di antara semua penduduk. Yang kaya terlalu kaya, yang miskin terlalu miskin. Tapi membereskan ini caranya bagaimana? Tidak ada pemerintah yang sudah mempunyai rahasia atau prinsip untuk membereskan kesenjangan seperti ini. Sampai kapankah hal ini bisa terselesaikan? Tidak pernah terselesai. Di dalam hal ini sebabnya adalah semua minta kaya untuk sendiri. Yang kaya tidak pernah puas. Yang kaya tidak pernah berhenti minta kaya. Berdagang sudah ada uang untuk mentanamkan uang menjadi investasi, menjadi tempat untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi. Dan ini diizinkan oleh masyarakat bebas, demokrasi, human right, hak asasi manusia di seluruh dunia. Kemiskinan menjadikan Rusia sekarang negara yang dulu begitu jaya, sekarang sudah menjadi negara yang lebih miskin dari negara banyak, menjadi negara yang kekayaan mungkin nomor 16 di dunia. Sekarang yang paling banyak uang Amerika, kedua Tiongkok. Tetapi Tiongkok di dalam 1 tahun 2020 ini dilanda banjir 26 provinsi. Banyak tanaman-tanaman yang sudah waktunya panen bulan 6-7 ini. Sekarang semua rusak karena direndam air. Makanan akan kekurangan 10 juta ton. Di dalam beberapa bulan-bulan yang akan datang. Tiongkok akan miskin dan akan kekurangan makan. Dan banyak orang mati kelaparan. Ekonomi merosot dan baik Rusia baik Tiongkok sekarang sudah banyak kesulitan. Pada tahun lalu kekayaan Tiongkok melampaui Rusia berapa kali. Dan seluruh Rusia ekonominya menyusut menjadi hanya sama dengan satu provinsi kanton di Tiongkok. Saudara-saudara, apakah manusia bisa membereskan kesulitan-kesulitan ekonomi manusia? Apakah manusia sendiri bisa membuat rata seluruh dunia menjadi tidar kemiskinan? Seolah-olah tidak. Amerika pun tidak. Inggris pun tidak. Tadi saya katakan Amerika kekayaan seluruh negara 50% di dalam tangan 20% orang kaya. Lalu 48% dari seluruh Amerika mendapatkan uang cuma 50%. 48% memegang uang 50%. 2% memegang uang 50% yang lain. Ketidakrataan ini sangat menakutkan. Dunia tidak pernah bisa membereskan kebutuhan manusia di dalam ekonomi dan keuangan. Itu sebab Yesus mengajarkan doa yang paling mulia. Berdoalah kepada Tuhan, berikan kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kaya. Karena kalau engkau sendiri yang kaya terus, berarti yang lain mesti miskin terus. Saudara-saudara, Alkitab mengajar ada makan, ada pakaian, harus puas. Tetapi manusia tidak pernah puas. Kalau engkau mempunyai 10 juta, engkau minta 1 miliar. Kalau engkau sudah 1 miliar, engkau tidak mengatakan Tuhan cukuplah. Engkau bilang saya mau 1000 miliar. Kalau engkau sudah 1000 miliar, engkau mau berapa triliun untuk dirimu sendiri. Sampai hari engkau mati baru tahu uang yang engkau miliki sama sekali tidak bisa engkau bawa. Dan yang perlukan di dalam dunia selama engkau hidup sebenarnya cuma berapa persen dari yang kau miliki saja. Tapi karena keinginan memiliki, mati tidak peduli.
pokoknya sebelum mati saya sekaya mungkin. Yesus berkata, berikanlah kepada kami makanan kami yang kami secukupnya hari ini. Ini adalah doa pertama mengenai kebutuhan manusia. Lalu saya tanya, manusia ada berapa kebutuhan? Manusia selalu merasa tidak habis-habis kebutuhan. Ada orang telah menjadikan ratusan perempuan budak seksnya dia sendiri. Padahal dia cuma perlu satu perempuan. Satu pun sudah cukup dan cukup repot. Satu istri sudah cukup repot semua. 1, 2, 3. Ikut saya. Satu istri sudah cukup merepotkan. Apalagi banyak. Orang yang banyak istri mengakibatkan anak-anaknya berperang satu dengan lain. Orang yang banyak istri mengakibatkan dia tidak mungkin melayani seks kepada semua perempuan yang sebab menjadi budak dia. Cuma hanya keserakahan, ketamakan daripada mata dan tubuh yang penuh nafsu yang tidak pernah mungkin dipuaskan. Saudara-saudara, dari istana yang besar sekali, istana di Beijing kamarnya 9.999. Kenapa tidak 10.000? Karena 10.000 itu dari surga. Itu manusia tidak boleh melewati. Maka cuma berani bikin 9.999. Istana Beijing yang lebarnya 970 meter, yang panjangnya 760 meter. Itu hampir 80 hektar. Begitu besar. Hampir kira-kira 60% dari seluruh Monas, seluruh daerah Monas adalah lebih dari 130 hektar. Satu istana. Kamarnya 900. Kalau bisa ditayangkan gambaran Forbidden City di Tiongkok. Saya sudah mengunjungi 3 kali. Saudara-saudara, inilah kerakusan manusia. Kalau bisa jadi raja, kalau bisa jadi kaisar, kalau bisa miliki seluruh dunia punya saya. Tetapi dunia bukan hanya engkau, masih ada miliaran manusia yang miskin. Engkau tidak pernah doa untuk mereka? Tidak perlu. Doa untuk apa? Doa untuk saya. Saya kaya, saya perlu. Saya penting, orang lain tidak. Yesus berkata, no. Berdoalah. Berikanlah kami makanan yang setiap hari kami perlukan pada hari ini. Ini doa pertama. Kedua, doa untuk dirimu sendiri. Nah, ini adalah istana Beijing yang terbesar di dunia. Seluruh 970 meter, hampir 1 kilometer kali dengan 760 meter. Atapnya semua merah. Ini sekarang baru dirombak, baru diperbarui berapa tahun yang lalu. Memakai berapa ratus miliar tidak tahu. Untuk membanggakan Tiongkok, negara yang besar. Padahal Raja Kaisar Tiongkok dibunuh, diusir. Supaya kita tidak mau orang lain jadi kasar. Tapi tetap membanggakan Tiongkok, negara yang besar. Saudara-saudara, saya kadang-kadang berkata, Indonesia lumayan ya. Setelah Belanda diusir, Istana Merdeka tidak pernah diperbesarkan. Semua presiden di Indonesia tidak membuat istana besar untuk sendiri. Tetap sama seperti dulu. Tidak sampai 3 hektar. Besarnya Istana Merdeka. Saudara-saudara, ini dari pintu belakang melihat sampai pintu 8. 4 keliling itu kasih sungai yang warna biru itu. Dan di 4 sudut ada menara khusus, menara pengawal untuk menjaga seluruh istana yang besar ini. Dan di pinggirnya ada daerah namanya Zhongnanhai, tempat Xi Jinping dan semua orang besar-besar tinggal di dalamnya untuk memerintah seluruh Tiongkok 1,5
4 miliar penduduk. Saudara-saudara, Yesus berkata, doalah hal yang kedua. Yang pertama, makanan kami yang secukupnya saja. Doa kedua, ampunilah dosa kami, seperti kami sudah mengampuni dosa orang lain. Ini adalah doa yang harus dilakukan oleh manusia untuk membereskan interpersonal relationship in society, in our environment. Di dalam sekitar lingkungan kita, di dalam masyarakat kita berada, di dalam negara, di dalam dunia kita hidup bukan sendirian. Kita hidup bersama-sama dengan ribuan orang di sekitar kita. Yang dekat, keluarga. Yang dekat adalah masyarakat yang kita kenal. Yang dekat adalah masyarakat, famili, dan semua orang ada hubungan darah dengan kita. Yang jauh adalah sesama bangsa atau bangsa lain yang berada hidup bersama-sama kita di dalam zaman yang sama. Dan manusia sama manusia itu tidak boleh berperang. Manusia sama manusia tidak boleh membenci. Manusia sama manusia harus berdamai bersama. Kitab suci khususnya di dalam Ibrani 2 kali mengatakan, berusahalah berdamai dengan semua orang. Nah, ini ajaran kitab suci. Try to have peaceful relationship with all others besides you. Saya menjadi manusia yang sudah janji sama Tuhan, seumur hidup tidak memusuhi siapa. I will never make any enemies in my life. Di dalam gereja Reform Injili Indonesia, saudara semua mengetahui, Stephen Tong sama semua pendeta seperti saudara, seperti kawan, kecuali mereka yang mau mengfitnah atau mengiri atau membenci saya. Saya tidak mungkin mengiri orang lain. Saya dari kecil sudah membiasakan diri, never jealous, never envy to other people. Kalau orang lain lebih pintar daripada saya, itu karena beri sesuatu anugerah dari Tuhan. Saya tidak berhak campur tangan. Kalau saya menjadi pemimpin, bukan atas kemauan saya sendiri. Saya tidak berambisi untuk merebut kuasa. Saya tidak ambisi untuk mendapat kedudukan tinggi. Saya tidak berambisi untuk menjatuhkan orang lain. Saudara-saudara, semua pendeta, semua hamba Tuhan di seluruh GRI, mereka menghormati saya. Mereka damai dengan saya karena mereka tahu sifat pemimpin di GRI yang namanya Stephen Tong, sifat damai dan sifat hubungan baik dengan semua orang. Dari semua tua-tua, semua majelis, juga tidak ada orang yang melawan saya. Karena mereka mengetahui bagaimana saya berbanting tulang melayani. Dengan susah payah berkhotbah. Dengan ke tempat-tempat paling kecil mengadakan kapin. Dan dengan susah payah meneruskan hidup pelayanan saya. I have no hatred. I have no enemy. I have not quarreled with anybody. I always make peace in my life. Saudara-saudara, adakah kebencian? Adakah kejahatan? Tidak boleh ada. Hanya berdamai-damai dengan semua orang. Caranya apa? Caranya doa kedua ini. Ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang lain. Jadi mengapa bilang Tuhan ampuni kami seperti kami? Kau memaksa Tuhan mengikuti teladanmu. Kurang ajar. Tuhan coba lihat, saya sudah mengampuni orang lain. Sekarang ampunilah saya seperti saya mengampuni orang lain. Ini memaksa Tuhan belajar dari kamu. Ini kurang ajar sekali. Tuhan, now I have already forgiven others.
please forgive me. Please forgive me as I already forgive others. Masa orang berdoa, saya sudah kerja gini, sekarang ikut saya, seperti saya. Suruh Tuhan seperti dirimu. Ini terlalu biadab, terlalu kurang ajar. Tetapi justru ini diajarkan oleh Yesus Kristus. Karena apa? Karena engkau harus melakukan pengampunan terhadap sesamamu, baru engkau berhak datang kepada Tuhan, minta Tuhan mengampuni kamu. Dengar sekali lagi. Because you should have already forgiven others, then you are qualified to ask God, to pray to Jesus Christ, now forgive me, because I have already forgiven others. Sama seperti engkau yang sudah pernah mengampuni orang lain, baru engkau berhak minta pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara, siapakah yang tidak berdosa? Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Dan perbuatan salah itu tidak bisa hapus. Perbuatan salah tidak bisa hilang. Karena itu sudah dicatat dalam sejarah. Sudah terukir di hati nurani. Semua kesalahanmu yang kau pernah perbuat, jangan lupa. Kalau engkau lupakan, engkau akan berulang-ulang melakukan hal yang sama. Mungkinkah engkau melupakan diri? Sering. Kita sering melupakan kejahatan kita. Kita selalu tidak ingat apa yang kita telah perbuat yang salah. Anggap itu tidak ada. Tetapi hati nuranimu tidak mungkin melupakan apa yang kau lakukan. Ini satu kerumitan, satu complicated things which God had already created us so. Allah telah menciptakan kita menjadi seperti ini. Sehingga kita tidak bisa lepas dari tuduhan hati nurani. Saudara-saudara, sebelum tidur, membiasakan diri memikirkan apa yang aku lakukan hari ini. Dengar, before you sleep, make sure you introspect yourself and recall what you have done this day. Selama dari pagi sampai malam saya sudah berbuat salah apa, ingat dulu. Mengingat, mengkoreksi, mengintrospeksi sendiri sebelum tidur menjadi satu kebiasaan yang memperbaiki hidupmu besok hari. Seorang bernama Fan Zhong An atau Fan Wen Zhen Gong di dalam sejarah Tiongkok tulis di dalam bukunya sendiri. Every night I try to introspect myself. What did I do today? Saya setiap malam saya harus introspeksi diri saya sendiri tentang apa yang sudah saya buat. Apakah saya bersalah kepada surga? Apakah saya merugikan orang lain di dunia? Kalau dua hal ini saya koreksi dan saya pikir introspeksi selesai, saya hatinya, runaninya sejahtera. Malam itu saya tidur nyenyak. Waktu saya masih umur 20-an, saya baca buku, saya menemukan kalimat ini. 每天晚上我为自己所做的事审查自己，我有没有负上帝，有没有亏负上天，我有没有得罪别人。如果我没有上不负天，下不负人，我当晚可以安眠。Jikalau kepada surga saya tidak bersalah, kepada manusia saya tidak merugikan, maka malam itu saya tidur dengan enak. Saya kira ini satu kebiasaan yang baik. Every day, every night, every people, introspect yourself before you go to sleep about two things. Am I doing something wrong against heaven? Am I doing some harm to my fellow people? If I do not do these two things, I can sleep well. Saudara-saudara, pengampunan dosa itu tidak bisa dijalankan. Karena yang sudah berbuat dosa
sudah diukir di dalam hati nurani. Seumur hidup hal-hal yang kamu tidak ada sejahtera. Antara karena ukiran ke dalam hati nurani itu membuat engkau ditagih oleh dirimu sendiri. Ditegur oleh hatimu sendiri. Teguran hati nurani itu sangat kejam. Ada yang kejamnya sampai orang itu tidak bisa hidup. Harus bunuh diri baru selesai. Karena perbuat dosa terlalu besar. Ada yang kurang kejam. Bikin engkau susah dan minder seumur hidup. Saudara-saudara, pernahkah engkau membunuh orang, membenci orang, merugikan orang, menipu orang, merebut harta orang lain, mencelakakan orang lain, mengfitnah orang lain, mengumpat orang lain? Ini adalah the sins you have done to others. Dosa-dosa yang kau sudah perbuat untuk orang lain, engkau susah menghilangkan. Karena terukir di dalam hati nuranimu. Dosa yang kau perbuat lebih tidak gampang dilupakan di dalam hati orang yang dirugikan oleh engkau. Barang siapa yang dirugikan oleh engkau, mereka pasti selama-lamanya mengingat apa yang kau berikan di dalam mencelah, merugi, atau mencelakakan mereka. Who can forgive our sins? Siapakah yang dapat mengampuni dosa kita? Kita sendiri tidak bisa mengampuni kita sendiri. Saudara-saudara, di Australia pernah ada satu orang membunuh istrinya, lalu membuka lubang besar di halaman rumah yang besar di belakang. Istrinya itu dipotong-potong menjadi berapa puluh bagian, ditanam di dalam, ditutup dengan tanah, lalu tanam lagi rumput tanpa diketahui oleh siapapun. Sebelahnya tidak tahu, temannya tidak tahu, pemerintah tidak tahu. Dia begitu pintar menutupi dan merahasiakan pembunuhan itu. Dan pelan-pelan dia meninggalkan kota di timur, lalu dia pergi ke Perth, di baratnya Australia. Di situ dia mulai menjadi orang kelihatan baik, sopan, tenteram, dan mengikuti peraturan hukum pemerintah. 28 tahun kemudian, dia sudah nikah sama perempuan yang lain, dan pura-pura menjadi orang yang alim, orang yang damai, dan melahirkan berapa anak. Tetapi hati nurani terus mengatakan, kau pembunuh. Kau mengkuburkan istri di belakang halaman rumahmu di kota Sydney, di Australia Timur. Dan engkau melarikan diri ke Perth, menikah dengan perempuan yang muda, yang cantik, dan engkau simpan rahasia. Tetapi orang yang tidur di sebelahmu setiap malam tidak tahu engkau adalah seorang pembunuh yang jahat sekali. Dia tidak pernah bocor, tidak pernah beritahu kepada istrinya kalau dia pernah melakukan pembunuhan terhadap istri pertama. Dan anak-anak semua bagus, ganteng, cantik, besarkan masuk sekolah, dipuji semua orang. Dan dia buka satu toko wasrai, toko penatu. Dan di situ dia mau kumpulkan uang. Istrinya, anaknya membantu dia. Semua orang di sebelahnya anggap dia keluarga yang indah, keluarga yang baik. Anaknya baik, istrinya baik, dianya baik. Mereka bekerja dengan sangat berat dan mendapatkan uang sudah cukup, makin kaya, beli rumah lebih besar. Semua orang menganggap dia penduduk standar, penduduk contoh, teladan bagi penduduk yang lain. Tapi 28 tahun kemudian, mendadak satu malam dia menghilang. Nyonyanya kaget. Cari di mana suami saya? Tengah-tengah saya tidur dia pergi. Lalu pintu ditutup. Di seluruh kamar-kamar tidak ketemu.
Di kamar kerja tidak ada. Kamar anak-anak tidak ada. Dia kemana? Dia di dapur tidak ada. Di seluruh rumah sampai di gudang tidak ada. Sampai malam jam 12 dia terus telepon kepada tetangganya. Mana suami saya? Pergi ke rumahmu tidak? Semua bilang tidak ada. Sampai pagi 6 dia gelisah terus nangis. Suamiku hilang. Dia kemana? Sampai jam 8 setelah kantor polisi sudah buka, ada telepon dari polisi ke rumah dia. Nyonya, suamimu hilang kah? Iya. Pak polisi, saya tidak menemukan suami saya. Setelah saya pagi bangun cari setengah mati. Malam itu tidak tahu dia kemana. Bisa tolong. Suamimu ada di sini. Kenapa? Dia ditangkap polisi. Dia berdosa apa? Tolong kasih tahu sama saya. Dia tidak ditangkap polisi. Dia datang sendiri malam-malam. Dan akhirnya tunggu sampai kita pagi ini buka kantor. Dia langsung melapor dia pembunuh. Masa? Tidak mungkin suami saya pembunuh. Saya sudah nikah sama dia belasan tahun. Dia orang baik, sangat mencintai saya. Akhirnya dia pergi ke kantor polisi. Melihat suaminya lesu. Tidak berani angkat kepala. Lalu dia tanya, honey, what are you doing? Why you left your family? And you left me and left your children in our home? What have you done? Why are you here? Suami terus gelengkan kepala. Lalu, please tell me the truth. Beritahu saya kebenaran. Suaminya mengatakan, dengan jujur, saya kasih tahu sama kamu. Saya adalah seorang pelarian. You lari memang lari kan? You melari dari rumah saya? Tidak. Saya melari dari kota Sydney 28 tahun yang lalu. Kenapa engkau melari ke situ? Saya pura-pura menjadi orang baik di kota Perth, di kota Australia. Dan saya adalah seorang pembunuh. Masa saya tidak percaya. Kamu kurang tidur kali. Kamu mempunyai kesulitan ekonomi atau usaha. Sehingga engkau di dalam kesulitan menjadi bingung. Engkau bicara kacau. Tidak. Saya seorang pembunuh. Dan sekarang saya hati nurani tidak bisa tenang. Selama 28 tahun saya terus ditegur. Tapi saya tidak berani kasih tahu sama kamu. Saya telah mengkelabui kamu. Saya telah mengkelabui anak-anakku. Saya telah menjadi seorang yang melawan hati nurani. Dan menjadi orang yang kurang ajar. Apa maksud you melarikan diri? Apa maksud you pembunuh? Sebelum nikah sama kamu, saya sudah nikah sama seorang perempuan yang sangat cerewet. Dan karena saya benci dia, saya bunuh dia. Saya potong dia menjadi 18 bagian. Dagingnya, tangannya, kepalanya, lehernya, ususnya. Semua saya tanam di kota Sydney. Di belakang rumah. Jalan apa, nomor berapa. Polisi mendapat laporan itu. Mereka membuat laporan ke Sydney. Lalu dibongkar tempat yang kuburkan istri itu. Menemukan tulang-tulang yang semua sudah tercerai-berai di sini sana. Kepala, tangan, kaki, dan tulang punggung, leher semua. Membuktikan yang dikatakan itu benar. Karena apa? Siapapun tidak tahu dosanya. Siapapun tidak mengerti apa yang pernah terperbuat. Tetapi hati nuraninya tidak mengampuni dia. Hati nuraninya terus tegur dia. Karena dosa yang diperbuat sudah diukir di dalam hati nurani. Saudara-saudara jangan lupa. Tuhan menciptakan engkau menurut peta teladan dia. Tuhan menciptakan engkau menjadi manusia yang mempunyai hati nurani. Istilah hati nurani di dalam bahasa Latin adalah istilah
yang bernama synedesis. Di dalam bahasa aslinya adalah yang disebut co-science. Co berarti sama-sama. Science berarti aku mengetahui. The one you know together with you. You know and he knows also. Yang disebut pengetahuan bersama dengan pengetahuan dirimu. Engkau mengetahui dosamu dan engkau bilang tidak ada orang lain tahu. Hati nurani mengatakan, you kira tidak ada orang tahu. Saya tahu berserta dengan engkau. Dari yang kau perbuat kau sendiri tahu. Bukan saja kau sendiri tahu dosamu. Hati nurani bersama-sama dengan engkau mengetahui apa yang kau perbuat. My co-knower. Itulah artinya my conscience. Science itu pengetahuan. Di dalam Inggris itu dari Latin scio. S-C-I-O. Scio di dalam bahasa Latin I know. Science berarti what I know. Pengetahuan ilmu itu adalah yang saya tahu. Itu nama ilmu. Tapi depannya ditambah ko. Berarti sama-sama saya. Saya tahu dan yang sama-sama saya tahu itu co-science. Akhirnya menjadi conscience di dalam bahasa Inggris. Nah, conscience di dalam bahasa Latin dan synedesis di dalam bahasa Greka sama artinya. Ada satu yang mengetahui bersama dengan aku yang berbuat dosa ini. Kalau saya tahu dosaku, hati nuraniku juga mengetahui dosaku. Nah, itu tidak bisa lari. Manusia beda dengan macan. Macan sudah makan orang dia lupa. Dia tidak tegur diri. Kalau dia ada hati nurani pasti berkata lu makannya kurang banyak. Karena dia macan. Tapi kita manusia tidak bisa. Semua yang kita berbuat ukir di dalam hati nurani kita. Maka kita bisa melarikan tuduhan dari orang lain, tidak bisa membuang tuduhan hati nurani kita sendiri terhadap kita yang berbuat dosa itu. Bukan saja diukir di hati nurani, dicatat di dalam takhta Tuhan. Tuhan yang maha tahu, tidak melupakan dosamu. Tetapi Tuhan berjanji, jikalau engkau bertobat, barang siapa yang mengaku dosanya sendiri, dia akan mendapat pengampunan dan akan dibersihkan dari segala kejahatan. Ini adalah janji Tuhan yang lebih tinggi daripada fungsi psikologi. Yang lebih memanfaatkan kita daripada ukiran hati nurani. The only one who can solve the problem of committing sin. The only one higher than us and can erase what we have done in our freedom is the forgiveness of God. Kalau Allah mengampuni, maka baru engkau damai. Kalau Allah memberikan penghapusan dosa, baru engkau lepas dari tuduhan hati nurani. Itu sebab Alkitab berkata, my son, return to me. Anakku, kembalilah kepadaku. Anakku, akuilah dosamu. Allahku, anak-anakku, aku akan mengampuni engkau. Inilah kabar yang baik. Inilah Evangelion. Ini adalah Injil. Yaitu Tuhan mau mengampuni dosa kita. Syaratnya cuma satu. Jikalau kita mengaku dosa kita sendiri. Tetapi biasanya kita suka mengaku, mengingat dosa kita tidak. Kita selalu ingat kejahatan orang lain. Kita selalu menghitung-hitung bagaimana orang lain merugikan engkau. Tapi kita tidak suka mengaku bagaimana kita merugikan orang lain. Kita senantiasa mengingat dosa orang lain, kejahatan orang lain. Kita selalu melupakan dosa yang kita perbuat. Itu sebab kita tumpuk-tumpuk berbuat dosa tidak habis-habis. Dan kita sebenarnya lihat tuding ini dah benar, itu dah benar, ini dah beres, ini berbuat salah.
Itu jahat, itu melukakan, itu merugikan, itu mencelakakan aku. Karena engkau selalu menghitung dosa orang lain. Dan engkau tidak pernah mengaku dosa dirimu sendiri. Maka engkau hidup terus menerus di dalam dosa yang tumpuk-tumpuk kemarahan Tuhan. Saudara-saudara, Yesus mengajar, doalah begini, ampunilah kami ya Tuhan, seperti kami sudah mengampuni orang lain. Kalimat yang secara logika tidak beres. Kenapa diajarkan Yesus seperti ini? Masakan engkau berdoa minta Tuhan belajar engkau. Tuhan, saya sudah mengampuni orang lain. Sekarang kamu ampuni saya seperti saya sudah mengampuni orang lain. Belajarlah saya sudah mengampuni orang lain. Silakan mengampuni saya. Saya berkata kepada saudara, di dalam mentafsirkan doa Bapa kami, semua komentar, semua teolog, tidak ada yang menjelaskan lebih sempurna dari KRII. On this pulpit, di atas mimbar ini, sudah mendengarkan pengertian, mendengarkan pentafsiran Bapa kami lebih lengkap dari banyak buku teologi di seluruh dunia. Saudara-saudara, mestinya saya bisa mengampuni orang lain karena saya belajar Tuhan. Masa doa Bapa kami, Tuhan belajarlah saya karena saya sudah mengampuni, sekarang engkau ampuni saya. Ini tidak benar secara logikanya. Tidak ada Tuhan perlu belajar dari etika manusia. Tidak pernah ada Allah yang belajar bagaimana berbuat baik seperti manusia sudah berbuat. Itu tidak benar. Tetapi kalimat ini tidak salah. Karena kalimat ini mempunyai urutan setelah kita menerima pengampunan dari Tuhan. If you have already forgiven me, I learn from you, God. I imitate what you have done, God. You have already forgiven me, that I know how to learn from you and how to forgive others who offend me. Karena engkau sudah mengampuni saya, maka saya sekarang mengetahui bagaimana belajar Tuhan, bagaimana mengampuni orang yang sudah berdosa kepada saya. Setelah itu terjadi, baru engkau berdosa lagi, engkau masih ada pengampunan. Kalau engkau mau mengampuni orang lain. Pertama-tama Tuhan mengampuni engkau, engkau belajar Tuhan mengampuni orang lain. Sesudah selesai mengampuni orang lain, engkau jatuh dalam dosa lagi. Engkau berkata, Tuhan bagaimana? Engkau sudah pernah ampuni saya, tapi saya sekarang jatuh lagi dalam dosa. Minta Tuhan mengampuni. Tuhan mau tanya, engkau sudah saya ampuni, berdosa lagi? Engkau berani berdosa lagi? Engkau masih minta pengampunan kepada saya? Dan saya mau lihat, setelah saya ampuni engkau, engkau sudah belajar tidak? Engkau sudah mengampuni orang lain belum? Engkau bilang, sudah Tuhan, saya sudah sering mengampuni orang lain. Tapi saya sendiri jeblos lagi. Saya berada di dosa lagi. Minta pengampunan. Tuhan mengatakan, saya masih mengampuni engkau. Jikalau engkau sudah mengampuni orang lain. Ini rahasianya. Di dalam Alkitab cuma satu kali manusia minta Tuhan mengerjakan sesuatu seperti manusia sudah mengerjakan hal itu. Di dalam seluruh Alkitab cuma satu kasus manusia minta Tuhan belajar dari kita karena kita sudah melakukan, yaitu tentang pengampunan. Nah, ini adalah hal mengenai relationship besides me and others. Relationship between me and my God. Ini namanya interpersonal relationship. Interpersonal relationship yaitu hubungan antara pribadi di dalam alam semesta. We are not created to be the lonely existence. Manusia tidak dicipta sebagai keberadaan yang tersendiri. Manusia dicipta menjadi keberadaan relatif. We are created to be the relative existence in the universe. Saya berada menghadapi engkau. Saya berada
antara saya dan dia. Saya berada menghadapi Tuhan Allah. The relationship, the relativity between the existence of myself and existence of others and existence of my Creator is so complicated. Maka how to keep the balance, how to keep the peaceful relationship between me, my God, my brothers, my sisters, my friends, my society, my country, my people. Ini adalah satu rahasia dan satu seni yang tertinggi. The highest art in my life is how to keep peace between the relationship of me and others. Saudara-saudara, orang yang bisa damai dengan semua orang itu seniman yang paling besar. Orang yang hidupnya tidak musuh, itu orang yang etikanya tertinggi. Saudara-saudara dengar baik-baik, kalau engkau bisa hidup di dunia, tidak pernah dimusuhi orang, tidak pernah memusuhi orang, tidak pernah membenci orang, tidak pernah mengiri orang, tidak pernah melukai orang, tidak pernah mencelakai orang. Engkau adalah seorang manusia yang sempurna. Tapi engkau tahu sendiri, sudah banyak orang yang engkau lukai, sudah banyak orang yang engkau kelahi, sudah banyak yang engkau ribut, engkau marah, engkau benci, dan engkau putus hubungan dengan mereka. Can you reconcile with them? Can you make peace again with them? Can you renew the relationship with those you hated, those who fight, those who have war on them? Mungkinkah engkau mengembalikan perdamaian kepada orang-orang yang pernah kau benci, kau marahin, kau berkelahi atau kau perang dengannya? Susah bukan? Untuk membenahi dua orang menjadi damai itu tidak gampang. Merusak hubungan itu gampang sekali. Untuk menceraikan diri dengan orang lain gampang. Untuk membenci dan akhirnya menjadi musuh gampang. Tapi untuk mengembalikan perdamaian, untuk reconciliation, untuk make peace again, renew relationship into peaceful manner, itu very, very difficult. Susah bikin damai yang sudah bermusuh. Gampang sekali bikin musuh yang masih damai. Ini kita semua mengetahui. Sehingga ada orang yang bilang, saya tidak akan bicara sama orang itu sampai mati. Mengapa begitu benci? Mengapa harus di antara manusia dan manusia benci satu dengan lain sampai mati? Karena setan bekerja di hatimu. Karena engkau terlalu membela diri, mementingkan emosi, nafsu, dan keinginan, kepemilikan dirimu sendiri. Orang lain tidak penting. Saya pusat dunia. Saya adalah the center of the universe. I'm the most important person in the world. Because you offend me. You hurt my feeling. Because you had already broken relation with me. I will never make peace with you. Itu terlalu gampang. Tapi Alkitab mengatakan, ampunilah orang lain. Kalau tidak mengampuni orang lain, engkau tidak berhak minta pengampunan lagi dari Tuhan. Karena Tuhan sudah pernah mengampuni. Engkau tetap berbuat dosa lagi. Tak malu engkau minta pengampunan sekali lagi kepada Tuhan. Oh Tuhan, aku tidak tahu kenapa aku ceblos di dalam dosa lagi. Aku tidak mengerti bagaimana saya lemah dan sekarang saya berdosa lagi. Ampuni saya lagi lah Tuhan. Tuhan mengatakan, what is the privilege you have to ask me to forgive you again? Hak apa engkau minta saya mengampuni lagi? Bukankah saya sudah pernah mengampuni engkau? Engkau bilang, Tuhan saya gagal lagi. Saya berdosa. Saya sudah bersalah kepada engkau. Ampunilah kami. Seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kita. Oh, you have already forgiven and you know how to forgive others. You practice it. You imitate from me and you learn from my forgiveness.
You forgive others so many times. That is the reason I receive your prayer. Kalau engkau sudah selalu mengampuni orang lain, maka berani datang kembali kepada Tuhan. Minta pengampunan lagi dari Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku mengampuni engkau. Ini doa kedua. Saudara-saudara, seorang teolog pertama di seluruh sejarah kekristenan di Tiongkok yang sudah mati 80 tahun yang lalu. Ini orang namanya Dr. Chia Yiming. Chia Yiming seorang provinsi Santung. Waktu dia tua umur 80 lebih baru meninggal dunia. Dia dihormati oleh seluruh orang Kristen, seluruh Tiongkok. Dan saya kira-kira 45 tahun yang lalu baca buku dia. Saya sangat tergerak. Dia adalah orang pertama yang menulis systematic theology di dalam sejarah Tiongkok. Dan dia teolog pertama yang dihormati seluruh dunia. Menurut Dr. Jonathan Chow, Tiongkok hanya 4 teolog yang penting. Satu Chia Yiming, satu lagi adalah seorang akhirnya di dalam zaman komunis meninggal. Satu lagi adalah orang lain. Dan keempat Stephen Tong. Karena di dalam sejarah Tiongkok hanya 4 orang berani bikin seminar doktrin teologi berhari-hari, berkali-kali, bertahun-tahun. Orang keempat adalah saya. Maka dia menghormati saya, menghargai saya. Dan dia anjurkan saya harus pergi ke Hong Kong dan Taiwan setiap tahun bikin seminar teologi. Dan saya pergi 26 kali di dalam 26 tahun. Akhirnya semua yang saya ceramahkan di dalam doktrin-doktrin sudah menjadi buku teologi 26 jilid yang sekarang percetakan kali kedua. Kali pertama sudah jual habis di dalam 30 tahun. Sekarang kedua sudah dicetak. Ke-20 lebih, sisa 3 yang belum. Yang lain sudah dicetak ulang. Di Indonesia orang tidak tahu. Tapi di luar negeri semua mengetahui. Buku teologi membahas doktrin sebagai seminar yang bertahun-tahun 20 lebih tidak pernah berhenti. Itu cuma Stephen Tong. Dan sebagian besar yang Indonesia kita bikin mulai 84 sampai sekarang sudah 36 tahun. Saudara-saudara, sejak 84 sampai 90 lebih, 22 kali seminar speak di Indonesia dilakukan. Lalu saya mulai tua, berapa tahun lalu saya mengatakan harus memberikan speak untuk generasi kemuda. Baru dari Allah Tritunggal, daripada predestinasi, daripada doktrin Allah, doktrin Roh Kudus diteruskan sampai kemarin di sini yang daftar 15.000 orang melalui Zoom dengan streaming mengikuti akan speak Roh Kudus ketiga yang kemarin pagi jam 8 sampai jam 1.20. Tadinya 4 jam, akhirnya dipersambungkan menjadi 5 jam lebih 20 menit. Yang ikut mungkin lebih daripada 15.000 orang. Karena Zoom ada yang 2-3 orang. Yang paling banyak satu kelompok daftar nama 33 orang. Saudara-saudara sekalian. Dan Dr. Chia Yiming menulis buku teologi sistematika dalam bahasa Mandarin yang biasa dianggap Sitong Sheng Xue. Dia memakai Sheng Dao Xue, Theo Tuhan, Logo Kristus, teologi yaitu Theos plus Logos. Dan dia menerjemahkan sebagai ilmu ketuhanan secara logika. Dia tidak pakai systematic theology. Dia memakai ilmu teologia logika. Dan di dalam buku itu kebanyakan bahan dia ambil daripada seorang bernama August Hopkins Strong dari teolog
Baptis di Amerika. Tetapi saya mau kutip satu kalimat sebagai kalimat pendahuluan di dalam buku itu yang memberikan definisi kepada apa artinya ilmu teologi. Cha Yiming berkata, menyelidiki teologi berarti menyelidiki semacam ilmu relasi. Wah, saya sangat terkejut dan saya setuju. Karena istilah religia di dalam bahasa Latin adalah arti perhubungan relasi. Religi berarti relasi. Relasi kepada Tuhan, relasi kepada manusia, relasi kepada setan, relasi kepada dunia, relasi kepada materi, relasi kepada zaman sekarang, relasi kepada zaman akan datang. Ini semua relasi dengan aku yang eksistensi di tengah-tengah pribadi yang berbeda. I am now standing in the position of my existence. But my existence is not lonely existence. My existence is a relative existence. I exist in my position with a relation to God, relation to man, relation to world, relation to Satan, relation to animals. Mengapa saya berani bunuh ayam dan berani bunuh orang? Kenapa saya berani bunuh sapi dan berani bunuh nyonya? Karena itu binatang, nyonya orang. Saya sama orang relasinya apa? Relasinya antara yang diciptakan menurut peta dan teladan Allah dengan nyonya juga diciptakan menurut peta teladan Allah. Ini relasi tidak boleh sembarangan. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditusuk karena dia manusia. Mempelajari apa itu ilmu relasi. Itu namanya teologi. Ini menurut Dr. Cha Yiming. Sama seperti istilah religion, religi. Itu adalah mengerti relasi antara alam semesta dan saya. In the whole universe, the relationship between me and my God, me and my fellow, me and my family, me and my friend, me and my society. Ini semua relasi kalau beres, engkau lulus sekolah teologi. Saudara-saudara, ada orang yang belajar teologi sampai jadi doktor. Tetapi kalau orang ini orangnya Cha Yiming, dia mati umur tua sekali. Dan dia tulis buku-buku di dalam 80 tahun yang lalu mempengaruhi seluruh Tiongkok. Nah, saya teruskan. Dia mengatakan yang disebut belajar teologi berarti mempelajari semacam ilmu. Ilmu apa? Ilmu relasi. The relationship between me and my God. The relationship between me and my fellow man. Relationship between me and the universe. Kalau engkau belajar teologi, berarti belajar Allah kenapa disebut sebagai Allah. Manusia kenapa disebut sebagai manusia. Allah dan manusia. Manusia dan Allah. Allah, manusia dan segala sesuatu di alam semesta. Hubungannya itu apa? Ilmu menstudi, mempelajari ini namanya teologi. Jikalau seseorang yang dia mengerti bagaimana mesti menghormati Tuhan Allah, bagaimana mesti sembah sujud kepada Dia, bagaimana menerima Yesus sebagai juru selamat, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghargai teman-teman, bagaimana berdamai dengan sesama manusia. Relasi antara semua pribadi kalau sudah beres, engkau studi teologi baru beres. Ini sama sekali transenden. Sama sekali melampaui pengertian teologi secara kognitif. Maksudnya kalau ada satu pendeta sekolah teologi sudah doktor, tapi ribut sama majelis, ribut sama pendeta, ribut sama orang, ribut sama istri. Teologinya dokter percuma karena relasinya dah beres. Ngerti maksud saya? Tapi kalau seorang, meskipun orang Kristen biasa, sama Tuhan berbakti, sama istri mengasihi, sama anak mendidik baik, sama majelis, sama orang Kristen, sama agama lain selalu damai. Dia meskipun tidak doktor teologi, tapi dia mempunyai relasi wajar.
kepada semua orang eksistensinya relatif sama dia. Dia seorang yang beres. Alkitab menuntut kita, jikalau dapat berarti gampang. Tidak. Jikalau mungkin berarti mungkin sangat sulit. Jikalau mungkin berdamailah dengan semua orang. Apa berarti kita damai dengan mereka yang melawan Tuhan dan sebagainya? Tidak. Berarti kita mengetahui how to deal with others in the sense of relationship in between the persons. Person relationship. Interperson relationship. Hubungan antara pribadi dan pribadi. Hubungan antara manusia dan manusia. Hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Hubungan antara manusia dengan setan. Hubungan antara manusia dengan binatang. Hubungan antara manusia dengan makhluk. Hubungan antara manusia dengan materi. Every face, every different corner, every different person, interperson relationship, make it well, make it established in the law of the Bible, then you know theology. Saudara-saudara. Dan di dalam ayat ini, sebenarnya yang mau dikatakan oleh Yesus Kristus adalah bereskan hubungan pribadi dan pribadi antara Tuhan dan engkau dan sesamamu. Ini kalimat dalam sekali loh. Ampunilah kami seperti kami mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. What is talking there? Talking about you and your God. Talking about you and your fellow man. Talking about somebody who commits sin against you, just like you commit sin against God. How to solve the problem. How to make peace in between the personal relationship. Father, forgive me as if I have already forgive those who against me. Ini kalimat dari Bapa kami, doa yang sangat mendalam. Jangan kira ini kita baca, oh doa Bapa kami di surga dipermuliakan namamu. Engkau bisa hafal ribuan kali tidak mengerti artinya. Cilaka engkau. Karena pengajaran Yesus yang begitu dalam, begitu penting, begitu vital. Engkau anggap sepi hanya seperti pelajaran hafalan saja. Kiranya Tuhan memberkati kita dan bikin kita menjadi orang Kristen yang mengerti sedalam-dalamnya semua ayat, semua kata, semua kalimat yang diajarkan oleh Tuhan kita. Khususnya doa Bapa kami. Hari ini saya minta engkau pulang mengintrospeksi diri sendiri. Engkau selalu menilai dan mengkoreksi dirimu di dalam hal relationship. Bagaimana engkau menghadapi suamimu? Bagaimana engkau melihat istrimu? Bagaimana engkau menghadapi anakmu? Bagaimana engkau bergaul dengan temanmu? Bagaimana engkau menjadi orang yang beretika moral tinggi kepada sesama pedagangmu? Bagaimana engkau kerjasama dengan pekerjaan yang bersama di dalam sekantor, di dalam usahamu? Interperson relationship. Bagaimana benar? Kalau ada kesalahan, engkau mengampuni orang lain. Kalau sudah mengampuni orang lain, engkau minta Tuhan mengampuni engkau. Sehingga semua menjadi beres. Ini doa Bapa kami. Ini adalah kalimat kedua. Berdoa minta menyelesaikan problem kita. My problem first. The need of my necessity for the material world. Berilah kami makanan hari ini kepada kami yang kami perlukan secara secukupnya. Itu doa pertama. Kedua, berilah perdamaian kepada relasi kami di masyarakat. Sebagaimana saya sudah mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Sekarang minta Tuhan ampuni kami. Hari ini saya berkhotbah sampai di sini. Minggu depan kita teruskan berdoa. Jangan masuk ke dalam pencobaan. Dan sesudah itu
lepaskan kami dari si jahat itu. Karena kalau 4 ini sudah selesai, doa mengenai kesulitan problema setiap pribadi di dalam 4 segi ini semua sudah selesai. Engkau hidup sangat sehat, hidup sangat damai di hadapan Tuhan, menjadi orang yang berbahagia di hadapan Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Semua berdiri, kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya minta Tua-tua Yohan Murjanto naik ke atas, pimpin kita berdoa. Setelah khotbah pagi ini, kita dengar bersama-sama. Semua tunduk kepala, semua dengan tenang dan dengan penuh kehormatan di hadapan Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memberikan firman kepada kami semua, sehingga kami boleh mengerti bagaimana kami boleh berrelasi dengan orang lain, dan bagaimana kami memandang dengan kekayaan dunia ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena firman itu yang akan memandu di dalam kami boleh mengerti, kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau firman pada pagi hari ini boleh tertanam di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Semua berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita bersama-sama, pendeta naik ke sini. Kita mengiklarkan iman rasuli di hadapan Tuhan. Semua 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kita akan memberikan persembahan sembari kita menyanyikan lagu nomor 4. Seperti biasa, persembahan bisa melalui transfer atau menggunakan QR Code. Kita nyanyikan Jadilah Visiku dan kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Siang
bangkit berdiri. Bila saatnya gelap tenang, terima ledaku di surga terang. Allah berdiri anakku temu, Allah ya Tuhan surya hidupku. Kita akan menaikkan doa persembahan. Apa yang berasal daripadamu, kiranya Tuhan yang menyucikan dan menguduskan, supaya boleh dipakai untuk pekerjaanmu. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan melayakkan supaya hidup kami boleh kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami berdoa. Amin. Tetap bangkit berdiri, mari kita menaikkan doksologi dengan mengembalikan kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Puji Allah Maha Kudus, puji Allah Maha Kudus, ketinggiannya yang esa, pohon selamat sumber Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk pada saat teduh. Selamat hari Minggu, kebaktian kita sudah selesai dan Tuhan memberkati.